Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putra Ebenezer Manurung. Eh, Alhamdulillah kita kali ini masih diberi kesehatan, umur panjang, dan kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-13 ini. Nah, untuk itu, eh, setelah materi yang lalu kita membahas tentang PP yang pasal 25, kali ini kita membahas tentang bagaimana tentang mengisi SPT online pribadi dan badan. SPT Melapor SPT pribadi dan badan ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Ada 4 masalah, yaitu apa itu pengertian SPT orang pribadi dan badan. Yang kedua, apa fungsi SPT orang pribadi dan badan. Yang ketiga, apa saja jenis SPT orang pribadi dan badan. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah pengisian SPT orang pribadi dan badan. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian SPT orang pribadi dan badan. Surat pemberitahuan tahunan itu adalah kepanjangan dari SPT. Untuk orang pribadi adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. SPT ini merupakan bagian dari sistem perpajakan yang dikenal dengan istilah self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. SPT badan adalah kependekan dari surat pemberitahuan tahunan pajak badan, yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta harta dari kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Fungsi SPT orang pribadi dan badan. Fungsi utama dari SPT orang pribadi yaitu yang A. Identitas wajib pajak, nama, NPWP, alamat, dan status perkawinan. B. Penghasilan. Seluruh penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak, baik dari gaji, usaha, maupun sumber lainnya. C. Pengeluaran. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang D. Pajak yang terutang. Jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan kena pajak. E. Pembayaran pajak. Bukti-bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, wajib pajak orang pribadi dapat lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat. Fungsi SPT badan. A. Pertanggungjawaban. SPT badan berfungsi sebagai bukti bahwa badan usaha telah memenuhi kewajiban perpajakannya. B. Dasar perhitungan pajak. Data yang tercantum dalam SPT badan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP untuk menghitung pajak yang terutang. C. Kontrol pajak. Melalui SPT badan, DJP dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan pajak. Jenis SPT orang pribadi, yaitu ada formulir SPT 1770, yang kedua formulir SPT 1770, dan satu lagi adalah formulir SPT 1770 SS. Sedangkan formulir SPT 1770 ini ada pembagiannya. A. Penggunaannya diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki status sebagai pemilik usaha, pekerja lepas, atau individu dengan lebih dari 1 sumber penghasilan. Contoh, pemilik bisnis, dokter, pengacara. B. Cakupan digunakan untuk melaporkan penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri serta berbagai jenis pekerjaannya. Yang kedua, formulir SPT 1770S. Penggunaannya digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan lebih dari 60 juta rupiah dalam setahun atau memiliki lebih dari 1 sumber penghasilan. B. Cakupan melibatkan 2 lampiran yang mencakup informasi seperti bukti potong pajak dan total pendapatan. Yang ketiga itu ada formulir SPT 1770 SS. Penggunaannya dikhususkan oleh wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari dari atau sama dengan 60 juta rupiah yang bekerja di satu perusahaan selama minimal 1 tahun.
B. Cakupannya, proses pengisiannya dianggap sederhana karena hanya memerlukan data diri dan bukti potong. Ini adalah jenis SPT badan, yaitu tentang formulir SPT 1771. Penggunaannya, formulir ini digunakan oleh semua wajib pajak, badan termasuk perseorangan terbatas, Commandeer, venture, yayasan, dan organisasi lainnya. B. Cakupan formulir ini mencakup laporan penghasilan, biaya, dan penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam 1 tahun pajak. C. Atas batas waktu pelaporan SPT badan harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 April setiap tahunnya. Langkah-langkah pengisian SPT orang pribadi dan badan. Pengisian SPT orang pribadi, formulir 1770, 1770S, 1770 SS. Ini kumpulan dari dokumen yang diperlukan seperti bukti foto, pajak dari sumber kerja, dan laporan keuangan jika memiliki usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, login ke aplikasi perpajakan, masuk ke situs DJP online dengan NPWP dan password. Yang ketiga, pilih jenis formulir. Pilih formulir sesuai dengan berdasarkan penghasilan tahunan Anda. Yang keempat, isi data pribadi seperti nama, NPWP, alamat, dan status pernikahan. Yang kelima, isi penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Jika menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, pastikan untuk mencantumkan jumlah penghasilan sesuai batas yang telah ditentukan. Yang keenam, lampiran pendukung penghasilan dari luar negeri atau jenis penghasilan lainnya lengkapi lampiran yang diperlukan. 7. Penghitungan pajak, hitung pajak terutang berdasarkan penghasilan yang dilaporkan. Yang 8, verifikasi data. Periksa kembali semua data yang telah dimasukkan untuk memastikan kebenaran informasi. Yang 9, kirim SPT. Semua data terisi dengan benar. Kirim SPT melalui aplikasi. Yang ke-10 dan terakhir, simpan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda Anda telah melaporkan pajak. Sedangkan cara mengisi SPT badan 1771, yang pertama, persiapkan dokumen seperti laporan keuangan perusahaan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dokumen pendukung lainnya, seperti daftar penyusutan dan pembayaran PPh final. Yang kedua, login ke aplikasi perpajakan, kunjungi situs yaitu www.pajak.go.id dan login menggunakan NPWP dan password. Yang ketiga, buat SP 1771, pilih tab lapor dan klik buat SP 1771. Isi tahun pajak dan situs SPT normal atau pembetulan. Yang keempat, isi data profil perusahaan seperti profil perusahaan termasuk nama, NPWP, jenis usaha, dan nama pejabat penandatangannya. Yang kelima, khusus lampiran khusus. Klik buat laporan khusus. Jika perusahaan memiliki beberapa cabang, lengkapi lampiran sesuai dengan jenis harta dan penyusutan yang dimiliki. Yang keenam, isi lampiran lainnya. Yang ketujuh, transkrip laporan keuangan seperti neraca aktiva, kewajiban laba rugi, dan hubungan istimewa. Yang ke-8, pembayaran pajak. Setelah semua data terisi, lanjut ke tab bayar untuk membuat ID billing atau memasukkan NTPN. Yang ke-9, upload dokumen. Setelah pembayaran selesai, lanjutkan ke tab lapor untuk mengupload file laporan keuangan dalam format PDF. Yang ke-10, verifikasi dan kirim. Tunggu hingga proses pengunggahan selesai dan simpan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti pelaporan pajak. Nah, itu adalah pembahasan tentang SPT 1770, 1770S, dan 1770SS. Sedangkan kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini atau minggu ini yaitu pengisian SPT online merupakan langkah maju dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi ini, wajib pajak dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun demikian, perlu diperhatikan terhadap kendala-kendala yang mungkin dihadapi dan upaya untuk meningkatkan literasi teknologi kepada masyarakat agar pengisian SPT online dapat dilakukan secara maksimal. Nah,
Itulah tentang pembahasan kita, pelaporan SPT dengan online, badan maupun pribadi. Semoga materi ini sangat singkat dan mudah dimengerti ya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi atau penyampaian materi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.